Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Ibu Kurnia Rahmawati selaku dosen mata kuliah Teori Sastra. Di sini kami dari kelompok pendekatan pragmatik ingin mempresentasikan pembahasan kami yaitu teori pendekatan pragmatik pembaca Wolfgang Iser. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Leandra Putri Yunanti sebagai moderator. Saya Dwi Yulianti Rahayu. Saya Ayasa Nazara Prameswari. Saya Gita Febriana Damayanti. Saya Afifah Ayu Latifah. Saya Salsabila Rizkia Mailani. Di sini kami mempunyai 3 inti pembahasan, yaitu yang pertama, profil Wolfgang Iser, yang kedua, konsep teori Wolfgang Iser, dan yang ketiga, jenis pembaca menurut Wolfgang Iser. Profil Wolfgang Iser. Wolfgang Iser adalah salah satu ahli teori sastra yang lahir di Marienburg, Jerman pada tanggal 22 Juli 1926. Wolfgang Iser belajar bahasa Inggris, Jerman, dan filsafat di Universitas Leipzig, Tübingen, dan Heidelberg. Iser menerima gelar doktor dalam sastra Inggris di Universitas Heidelberg pada tahun 1950. 7 tahun kemudian, Iser memperoleh habilitasi atau pengukuhan karir akademik sebagai dosen di universitas yang sama. Pada 24 Mei 1952, Iser menikah dengan Lars Reichert yang merupakan seorang penerjemah. Iser menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 24 Januari 2007 di Konstanz, Jerman. Lalu ada konsep teori Wolfgang Iser. Wolfgang Iser terkenal dengan teori respon pembaca, reader response theory, yaitu cara sebuah teks mengarahkan reaksi-reaksi pembaca untuk memahaminya. Teori Iser ini sering juga disebut dengan teori estetika resepsi yang menekankan pada proses pembacaan. Iser percaya bahwa teks sastra itu tidak dapat disamakan, baik dengan objek-objek nyata dari dunia pembaca ataupun dengan pengalaman pembaca itu sendiri. Iser pada tahun 1978 berpandangan bahwa teks sastra akan memiliki makna bila mendapat tanggapan melalui pembacaan atau ketika dibaca. Berdasarkan asumsi tersebut, Iser berpendapat bahwa tidak mungkin mendeskripsikan tanggapan pembaca tanpa melihat atau meneliti proses pembacanya. Efek-efek ataupun tanggapan-tanggapan itu pada hakikatnya bukanlah milik teks ataupun pembaca. Teks sendiri pada dasarnya hanya menghadirkan semacam efek potensial yang dapat teorealisasi melalui proses pembacaan. Teori komunikasi sastra dapat dibangun dengan mengedepankan persoalan interaksi teks dan pembaca ataupun hubungan dialektika antar kedua kubu tersebut. Iser mengatakan bahwa sebuah teks itu seperti sebuah kapal pesiar yang mana pengarang membawa kata-kata sedangkan pembaca membawa maknanya. Perkataan yang dikutip dari Bohme ini pada hakikatnya dapat digunakan sebagai deskripsi yang nyata tentang karya seni, tidak terkecuali sastra. Dalam konteks ini, bila peneliti berkeinginan untuk melihat hubungan pembaca, teks dan pengarang akan timbul suatu persoalan yang utama, yakni kemanakah atau kepada siapakah pembaca mengacu makna dari karya yang dibacanya. Selanjutnya, jenis pembaca menurut Wolfgang Iser. Yang pertama, pembaca nyata atau real reader, yaitu pembaca menekankan pada sejarah tanggapan. Pembaca yang berjenis real reader dapat diketahui melalui tanggapan-tanggapan yang sudah ditulis. Pembaca yang nyata atau dapat diterjemahkan sebagai pembaca sebenarnya ini hanya muncul dalam kajian sejarah tanggapan. Kajian seperti ini memfokuskan pada tanggapan satu karya di dalam suatu masyarakat, yakni masyarakat pembaca yang khusus. Untuk mengetahui pembaca yang nyata ini, tentu saja harus melihat dokumen-dokumen yang ada hingga masa kini. Bila karya itu hadir di masa lalu, misalnya berabad-abad yang lalu, tentu saja akan membawa semacam kesulitan dalam menentukan pembaca yang nyata karena persoalan ketersediaan data-data yang terdokumentasi.
selanjutnya yaitu pembaca hipotesis, yaitu pembaca menekankan pada efek terhadap potensi teks. Pembaca ini berada di segala kesempatan dalam merealisasikan sebuah teks. Pembaca ini sering dibagi menjadi dua, yakni pembaca ideal dan pembaca kontemporer. Pembaca ideal sendiri tidak dapat ditemukan keberadaannya secara objektif. Pembaca kontemporer ini dibagi menjadi 3 tipe, yakni yang real dan historis, dan 2 yang hipotesis. Yang real dan historis dapat ditemukan dalam tanggapan-tanggapan yang terdokumentasikan. Pembaca yang hipotesis pertama dapat dilacak melalui bangunan dari pengetahuan sosial dan historis pada satu waktu tertentu. Pembaca hipotesis yang kedua dapat diprediksi dari peran pembaca yang berada di suatu teks. Pembaca ideal pada dasarnya muncul melalui para pengkritik, yakni dari pikiran sang filolog ataupun kritikus sastra teks pada zamannya. Pembaca ideal lahir sebagai satu konstruksi hipotesis yang dibentuk oleh para kritikus ataupun teoretikus dalam proses interpretasi itu sendiri. Sebagai contoh, ketika penulis sedang merencanakan struktur cerita, secara tidak sadar penulis telah menciptakan yang namanya pembaca ideal sebab dia mengetahui seluruh cerita itu. Pembaca ideal ini sering sama dengan pembaca superreader dari Rivater. Yang ketiga yaitu pembaca serba tahu vis atau informed reader vis. Pembaca serba tahu vis atau informed reader vis ini terdiri dari A, seseorang yang berkompeten terhadap bahasa di luar pembangunan teks. B, orang yang memiliki keseluruhan semantik yang matang. Dan C, orang yang memiliki kemampuan kesusastraan. Pembaca ini tidak hanya memiliki kemampuan yang diperlukan. Dia harus mengamati reaksi-reaksinya sendiri selama proses aktualisasi guna keperluan pengaturan. Pengamatan ini didasarkan pada tata bahasa transformatif generatif, dan kenyataan tidak dapat mengambil beberapa konsekuensi yang inheren dalam model itu. Konsep ini juga menunjukkan dengan jelas keterbatasan model transformasional gramatikalnya. Model ini dimulai dari tata bahasa, justifikasinya mengabaikan model pada titik waktu utama, tetapi hanya dapat memunculkan sebuah pengalaman yang menyesatkan hal yang tak tercapai teoretikus. Menurut Isser, konsep pembaca ini lebih jelas daripada konsep superreader Rivater. Yang keempat, pembaca harapan Wolf atau intended reader Wolf. Pembaca harapan ditunjukkan melalui perangkat rekonstruksi pikiran pembaca yang terletak dalam pikiran pengarang. Pembaca ini termasuk kategori pembaca fiktif. Dengan cara yang fiktif ini memungkinkan rekonstruksi masyarakat yang ingin dituju oleh pengarang. Pembaca ini menandai posisi dan sikap tertentu dalam teks, tetapi tidak sama dengan peran pembaca. Menurut Isser, konsep ini hanya merupakan salah satu perspektif, dalam artian perspektif utama yaitu narator, karakter, plot, dan pembaca fiktif. Intended reader Wolf lebih menghadirkan sebuah konsep tentang rekonstruksi, tidak meliputi disposisi historis masyarakat pembaca yang dituju pengarang. Secara umum, ketiga pembaca tersebut memandang diri mereka sebagai sebuah sarana untuk melampaui keterbatasan satu linguistik struktural, dua tata bahasa generatif transformasional, tiga sosiologi sastra, yakni menghadirkan diri pembaca. Selanjutnya, untuk mengatasi keberatan-keberatannya, Isser mengenalkan konsep pembaca implisit. Slide terakhir adalah kesimpulan. Wolfgang Isser adalah seorang ahli teori sastra terkenal. Isser dikenal dengan kontribusinya dalam teori respon, pembaca atau teori estetika resepsi. Ia berpendapat bahwa teks sastra tidak dapat dianggap sebagai objek nyata atau pengalaman pembaca, melainkan memiliki makna melalui proses pembacaan. Teori komunikasi sastra yang dikembangkan oleh Isser menekankan interaksi hubungan dialektika antara teks dan pembaca. Kontribusinya dalam teks respon pembaca lebih memberikan wawasan baru tentang interaksi antara teks dan pembaca dalam memahami dan menghargai karya sastra. Isser mengidentifikasi berbagai jenis pembaca, yaitu ada pembaca nyata, pembaca hipotesis, pembaca serba tahu, dan pembaca harapan. Setiap jenis pembaca memiliki peran dan karakteristik yang berbeda dalam membaca dan merespon karya sastra. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan masih banyak kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.